ini dalam penjualannya ini sistem penjualan langsung atau dibuat berdasarkan order, Mbak? Untuk saat ini dibuat berdasarkan order. Ya, Ya. untuk saat ini saya buatnya berdasarkan order. Salah satunya untuk menjaga kualitas ya. Karena kan kalau lontar Papua itu untuk di suhu ruang, dia awetnya itu 2-3 hari lah untuk di suhu ruang. Kalau di kulkas itu paling lama 6 hari di wadah tertutup seperti itu. Tapi memang paling enak sih yang masih fresh ya. Cuma beda-beda sih tiap pelanggan. Ada yang suka yang masih hangat, ada yang sukanya kebanyakan sih sukanya yang batu sudah dingin ininya. Jadi katanya kalau ya. Paling banyak selama penjualan pembelinya itu siapa ya, Mbak ya? Apa ibu-ibu, anak-anak, anak kampus atau Mbak Khadijah biasanya menjual lontar Papua ke segmen mana ya, kalau boleh kita tahu? Biasanya ke ibu-ibu ya. Lebih banyak ke ibu-ibu saya menawarkannya. Kemudian ya kebanyakan ke ibu-ibu sih lebih banyak yang order gitu ya. Untuk di sosial medianya juga pangsa pasarnya kayak itu levelnya. Ibu ya. Selain pakai Instagram, apa lagi Mbak Khadijah untuk pemasarannya? Pemasarannya lewat Facebook, WhatsApp, itu aja sih. Facebook, WhatsApp, sama Instagram ya. Facebooknya yang atas nama Siti Khadijah ya? Iya benar. Maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. Baik, sahabat PKS Muda, jadi ini menarik karena ada satu produk yang ada di hadapan kita saat ini, yaitu produk dari Papua, namanya lontar Papua. Jadi kue ini adalah kue khas Papua yang memang diadaptasi dari kue yang dibawa dari Belanda. Jadi kisahnya itu ketika Belanda dan Papua, mereka memperkenalkan kue ini, dan kemudian akhirnya diadaptasi oleh masyarakat Papua dan menjadi kue tradisional di Papua. Walaupun nanti namanya Papua, cita rasanya agak-agak Eropa gitulah. Iya benar. Ya, sahabat PKS Muda, kita akan tanya kembali kepada Umu Nada atau Ibu Khadijah tentang bisnis yang beliau jalankan selama 3 tahun ini. Jadi, Bu Khadijah, dalam masa tahun 2020 ini kan kita tahu ya, kita ada pandemi corona dan sebagainya, kita harus tinggal di rumah dan sebagainya. Ini secara penjualan bisnisnya bagaimana? Apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, atau justru malah banyak permintaan gitu? Alhamdulillah semakin banyak permintaan ya Pak ya. Sejak dari awal pandemi itu, mungkin karena kalau dulu itu kan saya masih terbatas untuk di WhatsApp ya, sekarang tuh orderan masuk lebih banyak yang di WhatsApp, dari grup-grup yang di WhatsApp itu. Dulu kan saya cuma terbatas beberapa grup jualan aja yang saya ikutin. Nah, karena ada pandemi kan di sini jadi booming ya, WhatsApp grup yang untuk jual beli itu. Jadi kalau ada penawaran untuk gabung di grup WhatsApp untuk jual beli, saya biasanya langsung join gitu. Jadi di situ sih mulai ramenya selama pandemi ini. Nah, alhamdulillah ya, saya senang mendengarnya karena tidak selamanya akhirnya pandemi ini membuat bisnis menjadi sepi atau menjadi menurun omsetnya. Alhamdulillah tadi disampaikan ya sahabat PKS Muda oleh Ibu Khadijah bahwa bisnis beliau justru malah tambah alhamdulillah roket ya kayak ekonomi Indonesia. Jadi berkah dan kita semua bersyukur. Nah, Ibu Khadijah, Mbak Khadijah, ada nggak rencana untuk mengembangkan produk ini, kemudian mengembangkan pasarnya, distribusinya dan lain sebagainya? Kan kita tahu ya,
ada beberapa artis ya, kalau kita lihat perhatikan di Instagramnya dan lain sebagainya, mereka jualan kue yang sebenarnya kuenya ya umum, udah biasa gitu. Tapi karena yang jual artis itu kemudian gerainya tiba-tiba bisa banyak dan sebagainya. Nah ini kan kalau saya berpikirnya ini menarik nih, ada kue khas Papua, tapi bisa masuk ke lidah semua orang, tidak hanya lidah dari warga Papua atau masyarakat Papua, tapi lidah semua orang bisa masuk. Nah ini mungkin nggak, atau ada nggak rencana-rencana dari Mbak Khadijah untuk mengembangkan produk ini dari sisi kualitas produk, kemudian dari sisi pengemasan, dari sisi pemasaran dan lain sebagainya untuk kedepannya? Insya Allah pastinya ingin ya, ingin untuk lebih berkembang lagi, kemudian lebih terus lagi menjalankan usaha ini. Jadi pengen yang pasti itu pendistribusiannya itu yang tantangan untuk pengirimannya, karena kan ada beberapa customer itu yang terbatas, jadinya tidak bisa istilahnya nggak bisa order ya, karena nggak terjangkau untuk pengirimannya, karena kalau untuk lontar Papua itu pengirimannya minimal harus satu hari harus sampai gitu. Itu sih tantangannya yang untuk pengemasannya aja gitu. Nah, sahabat PKS Muda, ini sahabat kita Ibu Khadijah Dapur Umunada memiliki tantangan seperti itu. Kalau ada dari sahabat PKS Muda yang kira-kira punya solusi, boleh berbagi bersama kita ya, terkait masalah tantangan yang dihadapi oleh Ibu Khadijah usahanya. Nah, misalkan Ibu ya, saya rumah saya di Jakarta. Saya lagi pengen nyobain dong lontar Papua. Nah, ini gimana caranya Ibu bikin kemudian tapi rasanya masih enak, kemudian juga tapi kita bisa menikmatinya dengan seperti ketika baru keluar dari oven. Ini kan mungkin tantangannya. Ya, insya Allah kalau untuk Jakarta bisa ya. Untuk Jakarta, alhamdulillah sih untuk daerah Jabodetabek itu udah ada pelanggannya. Paling jauh itu saya kirim ke Bandung untuk lontar Papua. Alhamdulillah sudah ada pelanggan tetap di Bandung, udah sering repeat order. Cuma kalau untuk kalau Jakarta itu udah bisa untuk semua Jakarta ya, udah bisa pengirimannya itu maksimal 10 jam lah nyampe itu untuk ininya ya, perjalanan pengirimannya itu. Untuk Bandung dan Tangerang itu dilihat dulu daerahnya, kalau misalnya sudah masuk kabupaten itu biasanya agak susah, nggak bisa untuk pengirimannya itu, jadi butuh waktu. Dari sisi pengepakan gimana? Karena ini kan makanan agak sensitif ya, artinya ketika kita di rumah oke, tapi ketika jadi perjalanan oleh kurir dan lain sebagainya, ini kan harus kita pastikan ya, apakah ada pengemasan yang spesial untuk pengiriman. Kalau pengiriman keluar kota biasanya di sini kan kalau untuk dalam kota saya pakai tin wall, nanti kalau pengiriman luar kota saya pakai double lagi, pakai karton ya, pakai karton. Kemudian nanti di luarnya biasanya saya tulis itu selalu saya tulis note-nya untuk hati-hati ya, fragile, dan ini kuenya nggak bisa ditumpuk atau terbalik, itu biasanya saya selalu. Alhamdulillah sih selama ini untuk customer yang di Bandung, di Tangerang, Bekasi, dan Jakarta tidak pernah komplain dengan isi dari kuenya ya setelah mereka terima. Kalau saya lagi jalan-jalan ke Bogor, bisa nggak kira-kira saya on the spot mesen kemudian bisa ambil ke Dapur Umunada? Kalau untuk sekarang itu pemesanan masih H-1, cuma kalau untuk beberapa, kalau misalnya biasanya sih saya kasih ini ya, Mas, tetap aja sih saya selalu bilangnya ordernya H-1, tapi ada juga sih yang sering yang bisa nggak dia WA-nya pagi, nanti untuk siang itu kalau misalnya dia ordernya nggak banyak ya, 3 atau 2 atau 3 pak itu insya Allah saya bisa. Tapi ada jeda waktunya ya.
Kalau kita on the spot ini, kita ke Bogornya ngambilnya di mana nih Mbak Khadijah? Ngambilnya di rumah saya. Bogornya Bogor. Belum ada tempatnya khusus buat ini. Bogornya Bogor mana nih? Kan Bogor apa namanya, ada beberapa daerah ya. Bogor Utara, Insya Allah. Di Bogor Utara kan, iya. Nah, ada nggak patokannya gitu? Misalkan, oh dekat dengan ini, dekat dengan ini gitu. Patokannya itu Bogor Utara, Tanah Baru, dekat dengan AK ya, kampus AK. Oke. Ya, ya. Atau nanti sahabat PKS Muda kalau lagi di Bogor, atau ada rencana besok mau ke Bogor, WA dulu ke Bu Khadijah, nanti pesan, nanti bisa diambil atau ada meeting point-nya, nanti meeting point-nya di mana untuk mengambil lontar Papua ini. Siapa yang penasaran pengen nyoba boleh pesan gitu. Atau teman-teman sahabat PKS Muda yang di Bogor juga boleh, ternyata misalkan ada teman-teman yang baru tahu, oh ternyata ada lontar Papua, apa tuh, makanan apa tuh, pengen coba dong ya, silakan langsung ke WA-nya Bu Khadijah, ada di Instagramnya di @dapur.umunada. Nah, ada satu hal yang saya pengen tanya dari tadi lupa terus. Nah sekarang saya pengen tanya harga. Nah harganya nih gimana nih Mbak? Ya, harganya satu pak itu isi 6 ya, itu harganya 40.000 untuk semua rasa ya. Untuk semua varian rasa sama harganya 40.000. Kalau yang jumbo itu bisa dipotong-potong jadi 16 ya, 16 slice. Untuk yang jumbo diameternya 18 cm. Loyangnya itu harganya 100.000. 100.000 ya. Kalau yang apa namanya, ini kan saya karena kesukaan saya harus tanya nih. Apple pie harganya berapa tuh, Mbak? Kalau apple pie 45.000. Lebih mahal ya, karena apelnya memang saya pakai apelnya yang granny ya. Jadi apel yang hijau, karena kalau pakai apel yang merah itu dia jadi berair. Jadi kalau berair itu nanti pengaruh ke kulitnya, jadi nggak crunchy. Jadi untuk apelnya, makanya kalau apple pie itu made by ordernya biasanya H-3, karena untuk saya harus ngeliat stok apelnya. Biasanya memang paling enak memang apel yang hijau tuh. Saya katanya memang apel yang hijau, terus kalau di Indonesia apel Malang tuh katanya enak yang hijau itu. Karena dia rasanya tuh kecil, gitu, manis kecut. Iya, kalau benar. Sedap kalau dipakai buat apple pie. Nah, saya mau pesen nanti lah setelah ini. Saya tunggu orderannya, Pak. Dan asidah berapa asidah? Kalau asidah satu cupnya itu 15.000. Isinya 250 gram ya, kurang lebih 250 gram. Lumayan sarapan itu. Iya benar. Produk itu apalagi yang bisa sahabat PKS Muda ketahui nih Mbak? Yang bisa kita kepoin lah produknya itu. Maaf tadi putus-putus gimana? Selain 3 produk tadi, produk apa lagi yang bisa kita kepoin lagi nih dari Dapur Umunada? Kalau yang homemade masih 3 itu aja ya. Kalau untuk sekarang yang sejak pandemi, saya juga jual produk teman, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Biasanya itu saya menyesuaikan dengan kebutuhan. Sekarang kan banyak yang butuh madu dan sari lemon ya. Yaitu saya juga jualan itu. Jadi kayak jadi reseller gitu, kerjasama dengan teman. Kayak itu sih, itu aja. Baik, terima kasih Mbak Khadijah. Nah, di episode atau di segmen terakhir ini, saya memberikan waktu 2 menit kepada Mbak Khadijah untuk mempromosikan produk-produknya kepada sahabat PKS Muda dan seluruh pemirsa yang menonton acara ini. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa menjadi langganan barunya Dapur Umunada. Dan ada juga nanti bisa jadi mitra. Saya nggak tahu apakah ini nanti bisa ada reseller dan sebagainya. Silahkan sahabat-sahabat PKS Muda langsung saja DM dari Dapur Umunada atau langsung WA di nomor yang ada di bio di IG bio IG-nya Dapur Umunada.
Silakan 2 menit ke depan saya berikan kepada Mbak Khadijah untuk memperkenalkan dan mempromosikan produknya. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Dapur Umum Nada. Produk saya adalah lontar Papua. Seperti ini. Ini satu paknya isi 6 slice ya. Satu paknya isi 6 slice. Harganya 40.000. Varian rasanya itu ada yang original, coklat, keju, mochaccino, dan green tea. Itu untuk ada bisa juga pemesanan untuk yang ukuran jumbo ya. Ukuran jumbo biasanya itu teman-teman yang order untuk event-event yang ulang tahun atau kebanyakan untuk ulang tahun ya, atau anniversary itu mereka biasanya order yang jumbo. Tapi kalau yang untuk yang packing ini itu bisa satu pack itu ordernya 2 varian rasa. Nah seperti ini ya, saya belum pakai labelnya. Nah seperti ini. Jadi per 3 slice ya, satu macam rasa 3 slice gitu. Tapi kalau untuk yang jumbo itu cuma satu macam rasa aja. Kemudian selain itu ada apple pie dari Dapur Umum Nada. Mohon maaf ya nggak ada produknya, saya belum bikin. Itu isiannya itu apel segar hijau, jadi rasanya itu dan ada karamelnya dengan rasa, ada aroma kayu manisnya. Jadi ada asam segar dan manis dari apa namanya, dari ini ya, dari apelnya itu. Dan kulitnya, insya Allah kulitnya masih tetap crunchy juga gitu untuk apple pie. Selain itu ada asida ini sebenarnya kayak dari Arab juga ya, kayak yang saya tahu ya, itu makanan khas Papua juga. Sebenarnya kayak dodol Arab ya, kalau asida itu kayak dodol Arab bilangnya. Dia tuh kayak buatnya dari tepung, cuma ciri khasnya itu nanti dia dibentuk bulat, cuma bisa dilihat di IG ya. Dibentuknya bulat, nanti tengahnya itu saya kasih blue band cair. Kemudian saya kasih taburan kayu manis. Cuma waktu saya berjualan di Bogor, cuma kayaknya orang di sini masih begitu kurang ini ya, nggak begitu suka aroma kayu manisnya yang terlalu nyegrak gitu. Jadi biasanya untuk taburannya itu cuma blue band cair aja, mentega cair aja itu. Seperti itu. Kalau asida jualnya di Empang, Bu. Iya benar. Iya. Baik, terima kasih banyak dari Dapur Umum Nada dengan Ibu sebagai ownernya. Masya Allah, mudah-mudahan produk-produknya ini bisa kita nikmati ya semua oleh sahabat PKS Muda, dan bisa menjadi salah satu konsumer bahkan pelanggan dari Dapur Umum Nada. Dan mudah-mudahan kita doakan Ibu Khadijah dan Dapur Umum Nada bisa sukses ya bisnisnya, dan produk-produknya bisa berkembang dan bisa dinikmati oleh semua orang ya, karena kita juga penasaran. Insya Allah setelah ini kita mau dari tim admin, tim PKS Muda.com mau pesan, insya Allah nanti kita kontak saja lewat admin. Kebetulan adminnya itu rumahnya di Bogor. Oh gitu ya, iya. Dijemput bisa kita eksekusi di kantor, insya Allah. Baik, untuk PKS Business Talk PKS Muda episode ke-6 ini bersama Dapur Umum Nada. Para sahabat PKS Muda, jika Anda punya produk, jika Anda punya bisnis, silakan Anda menghubungi admin PKS Muda melalui DM, dan insya Allah akan kita tayangkan dan akan kita jadwalkan untuk kita tayangkan dan kita promosikan produk-produknya supaya semua kita bisa melakukan usaha dan maju bersama dalam bisnis yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Dapur Umum Nada, Ibu Siti Khadijah. Sama-sama Bang Umar ya. PKS Muda semua atas kehadirannya. Kita jumpa lagi Rabu depan pukul 4 sore di acara Business Talk PKS Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam.